Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek struktur data kami yang berjudul Analisis Efisiensi Struktur Data dalam Deteksi Duplikasi Data pada Archive Digital. Oke, mungkin langsung aja. Eh, jadi di sini kami berempat dan akan dibagi jadi beberapa bagian. Dan di akhir nanti kita bakal melakukan demonstrasi aplikasi. Oke, mungkin langsung slide yang latar belakang. Jadi saat ini kan jumlah arsip digital itu kan terus meningkat di instansi organisasi ataupun di penyimpanan pribadi dan sering tambahnya data dia bakal kemungkinan terjadi duplikasi data jadi semakin besar juga. Jadi data yang duplikat ini bisa menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan dia bisa memperlambat proses pencarian data. Makanya diperlukan suatu sistem yang bisa deteksi data duplikat secara cepat dan efisien. Nah, jadi di proyek ini kami mengembangkan sistem deteksi duplikasi data arsip digital pakai bahasa pemrograman C++ yang dia membandingkan tiga struktur data yaitu hash table, binary search tree atau BST dan vektor. Dan perbandingannya ini kita lakukan berdasarkan waktu eksekusi dan penggunaan memori. Ya mungkin buat rumusan masalahnya singkatnya pertama itu bagaimana merancang sistem deteksi duplikasi data pada arsip digital menggunakan C++. Terus yang kedua itu bagaimana implementasi hash table, BST dan vektor dalam pengelolaan arsip digital. Naik selanjutnya next slide. Yang ketiga itu bagaimana perbandingan performa ketiga struktur data eh, di proses deteksi duplikasi itu. Dan yang keempat itu struktur data mana yang ngasih performa terbaik berdasarkan waktu eksekusi tadi dan penggunaan memorinya. Dan untuk tujuan proyeknya, pertama itu ya intinya membangun sistem deteksi duplikasi data arsip digital. Terus yang kedua itu mengimplementasikan hash table, BST, dan vektor sebagai struktur data utama. Yang ketiga itu membandingkan performa ketiga struktur data berdasarkan waktu eksekusi dan penggunaan memori. Dan yang keempat itu menganalisis kelebihan serta kekurangan masing-masing untuk struktur data dalam proses deteksi duplikasi data. Dan lanjutnya buat yang arsitektur sistem, jadi ini tuh prosesnya dimulai dari data arsip yang nanti dimasukin ke dalam sistem, eh, lalu apa lewat tahap load data. Terus nanti kalau datanya udah berhasil dimuat itu datanya disimpan terus diproses pakai tiga struktur data tadi yang itu stable, BST sama vektor. Terus nanti struktur data ini ketiga-tiganya itu dipakai buat mengelola data arsip sekaligus melakukan proses pencarian dan deteksi duplikasi gitu. Nanti kalau udah sistem ini bakal melakukan proses deteksi duplikasi, terus dibandingkan data yang masuk buat nemuin arsip yang punya karakteristik yang sama. Nah, kalau udah selesai deteksi, nanti sistem ini bakal ngasih informasi tentang data duplikat yang ditemukan. Terus dia eh, mencatat performa dari masing-masing struktur datanya. Dan datanya itu bakal dianalisis buat dibandingin efisiensi setiap struktur data berdasarkan dari waktu eksekusi dan penggunaan memorinya. Oke, mungkin penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan arsitektur sistem selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada struktur data yang digunakan. Itu udah dimention sebelumnya, yaitu ada tiga, yaitu ada stable, BST, atau binary search tree, sama vektor. Nah, buat kompleksitasnya, stable itu ada di eh, O1 dengan kondisi eh, paling buruknya ada di ON. Kemudian karakteristiknya secara teoritis itu akan akses sangat cepat. Tapi ini akan tergantung dengan implementasinya juga ya. Tapi ini secara teoritis akses sangat cepat. Kemudian buat struktur data BST itu di worst case dan best case-nya ada di O log n dengan karakteristik data tersusun terurut. Kemudian untuk vektor kompleksitasnya ON untuk semua kondisi. Kemudian karakteristiknya pencariannya linear. Boleh lanjut. Nah, oke, implementasi sistemnya di sini ada struct data arsip dengan ada eh, 6 variabel di situ. Kemudian eh, nanti fiturnya bisa CRUD dari dataset, bisa create, read, eh, update sama delete. Kemudian nanti kita juga bisa melihat benchmark performa untuk melihat perbandingan dari performa tiap dataset, sorry, tiap struktur data. Oke, mungkin itu aja. Selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya.
Oke, saya akan lanjutkan untuk eksperimen dan pengujian. Tahap eksperimen kami melakukan pengujian menggunakan tiga skala yang berbeda yaitu 1000, 5000, dan 10.000 data arsip digital. Selain itu, tingkat duplikasi dataset juga divariasikan yaitu 10, 15, dan 20% untuk mensimulasikan kondisi yang berbeda-beda juga. Nah, setiap skenario itu diuji sebanyak 3 kali agar hasil yang diperoleh itu konsisten dan dapat mengurangi pengaruh faktor acak. Melalui pengujian ini juga kami pengen lihat bagaimana performa dari tiga struktur data tadi yaitu Hastable, BST, dan sama vektor itu untuk mendeteksi data duplikat jika jumlah datanya makin besar. Next. Berdasarkan hasil pengujiannya, Stable itu mencatat waktu yang tercepat yaitu sekitar 18,266 milidetik dengan penggunaan memori sebesar 22,11 megabyte. BST memiliki waktu deteksi sekitar 25,403 milidetik. Namun penggunaan memorinya itu paling kecil yaitu 11,662 MB. Vektor itu eh, membutuhkan waktu yang lebih lama yaitu 304 milidetik dengan penggunaan memori 12 MB. Hal itu menunjukkan eh, kalau Stable itu punya keunggulan dalam kecepatan karena memiliki kompleksitas O1. Sedangkan BST itu dia lebih eh, seimbang antara kecepatan sama memorinya. Oleh karena itu mungkin BST pilihan yang optimal gitu. Next. Nah ini untuk grafik penggunaan memorinya yang dijelaskan sebelumnya. Next saja. Nah, untuk kesimpulan dan rekomendasi, kesimpulan dari penelitian ini bahwa sistem duplikasi kami itu berhasil dibuat dan dijalankan dengan baik. Terus hasil pengujian ini juga menunjukkan bahwa pemilihan struktur data itu sangat mempengaruhi dalam performa sistem. Di pengujian ini, Hastable menjadi yang tercepat dalam proses deteksi, sedangkan Bstep menjadi yang paling optimal karena penggunaan memori sama kecepatannya itu seimbang. Untuk pengembangan selanjutnya, penelitian ini mungkin bisa menggunakan dataset yang lebih nyata, terus menguji struktur data lain dan visualisasi hasil yang lebih interaktif. Next. Ini dong. Mungkin selanjutnya bisa di aplikasi. Oke, selanjutnya ini saya akan demo langsung aplikasinya. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke. Jadi di sini akan saya langsung jalanin aplikasinya aja. Oke, jadi di sini eh kita langsung bisa dilihat ada di menu kita bisa insert data, bisa search data, update data, delete data, terus bisa ngecek statistik lengkapnya. Bisa kita juga lihat bandingin deteksi duplikasi pakai hash table BST. Misalnya kita pertama pengen nambahin suatu file insert data misalnya test.txt, terus isi filenya itu test123, terus nama foldernya default arsip digital, nanti dia akan muncul di folder arsip digital ini, ya ada muncul file test.txt. Nah, tapi mungkin kalau pengen langsung yang paling fokus utamanya itu kita bisa langsung eksperimen otomatis. Jadi bisa kita Pertama kita bisa juga generate dummy data, misalnya pengen 1000 data, dan ini kita duplikatnya misalnya defaultnya 15, nanti dia akan langsung nge-generate sekitar segini, ada 1000 file, dan mereka punya panjang teks yang berbeda-beda ini untuk dummy-nya. Lalu setelah itu kita bisa bandingkan, misalnya dari HTable, kelihatan
ternyata yang duplikat ada 143, ada 309 file. Grupnya ada 143. Terus untuk, saya kita pengen langsung bandingkan tiga metode. Ini saya kalau dari konten, ini akan langsung muncul hash table, BST, vector. Terus misalnya untuk yang metadata, bisa juga langsung muncul. Tapi kalau pengen langsung semuanya, kita bisa langsung eksperimen otomatis. Jadi dia akan langsung dibandingkan semuanya langsung 1000 file. Ini untuk jadi di sini dia bakal ngeproses dari 1000 file sampai selesai sampai untuk yang 10.000 sampai ya. Dan nanti kalau dia udah selesai, dia akan generate sebuah output, ada grafik WebFOEMA dalam bentuk HTML seperti di layar berikut. Dan untuk fitur-fitur lainnya juga bisa dipakai untuk yang ada statistik lengkap, misalnya ada statistik lengkap, nanti dia bakal munculkan kayak jumlah file, habis itu estimasi memori, file terkecil, file terbesar, dan seterusnya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.